Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku Alfred Apandi. Jadi teman-teman, di video kali ini itu aku akan menjelaskan atau sedikit bercerita lah ya, gimana sih susahnya mata kuliah atau pelajaran yang sedang ditempuh oleh seorang mahasiswa yang berkuliah semester 7 saat ini, atau bisa dibilang kita sebagai mahasiswa tingkat akhir lah gitu ya. Nah, jadi kebetulan saat ini aku sedang berkuliah semester 7 teman-teman. Artinya harusnya kalau kita udah semester 7, kita tuh udah boleh buat ngerjain skripsi. Nah, kalau kita udah bisa ngerjain skripsi dan juga kita bisa selesai di semester 7, akhirnya kita itu bisa selesai dengan waktu 3,5 tahun. Ya, lumayan cepat lah. Itu memang kayaknya jarak minimal ya, waktu minimal yang ditempuh oleh seorang mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana. Di tiap universitas itu bisa berbeda teman-teman ya, tapi kalau di universitas aku saat ini itu kita bisa kalau kita mau cuma kuliah 7 semester. Karena kalau kita kuliah 7 semester itu kita bisa wisudanya lebih cepat. Tapi kalau kita selesainya 8 semester, nah kita tuh bakal selesainya atau wisudanya itu lebih lama 6 bulan dari yang selesainya 7 semester. Nah, saat ini itu karena aku semester 7, jadi akhirnya mata kuliah yang aku ambil sebenarnya tiap jurusan itu bisa beda-beda teman-teman. Contohnya kayak teman aku dia masih ada ngambil sekitar 3 mata kuliah deh kalau nggak salah, tapi dia beda jurusan, dia jurusan psikologi. Nah, kalau aku jurusan akuntansi, di semester 7 ini cuma ngambil 2 mata kuliah, yaitu teori akuntansi sama akuntansi sektor publik. Nah, di mana dua mata kuliah ini dilaksanakan di 2 hari berbeda, jadi hari Rabu sama hari Kamis. Kalau dari teori akuntansi itu kita sebenarnya bakal belajar basic-basic lah teman-teman, dasar-dasar dari akuntansi itu sendiri. Gimana sih teori yang mendasari dari akuntansi, gimana sejarah akuntansi Indonesia, apa sih hal-hal yang dasar dari yang dipelajari di akuntansi gitu. Nah, kalau kalian bingung kenapa sih teori akuntansi ini kan harusnya basic teman-teman dasar gitu kan, tapi kenapa nggak kita pelajarin di semester awal, tetapi kenapa kita mempelajarinya justru itu di semester 7? Karena teman-teman di semester 7 itu kan kita kan mau skripsi teman-teman, jadi ya akuntansi ini hadir sebagai penguatan basic kita terhadap akuntansi. Jadi itu membuat kita tuh lebih ingat, oh ternyata akuntansi itu ada teori-teori ini loh. Nah, jadi ini teori yang kita pelajari di mata kuliah ini itu bisa membantu kita dalam mengerjakan skripsi kita saat ini. Nah, itulah kenapa kalau kalian bingung, kenapa sih dasar-dasar akuntansi itu kok nggak dipelajarinya di awal semester ya, tapi justru di akhir semester. Karena itu teman-teman, agar kalian tidak, kalau bahasa orang Palembangnya, agar kau tidak lupa sama pelajaran akuntansi. Nah, biar kau tidak lupa, makanya dipelajari di akhir pada saat kau ingin mengerjakan skripsi. Kalau kita bicara mengenai sejarah akuntansi Indonesia itu sudah ada mulai tahun 1642. Jadi akuntansi itu sudah ada, tetapi bukti jelas terdapat pada pembukuan yang berdiri di Jakarta pada tahun 1747. Ya, ini setelah kita merdeka ya, belum ya, belum kita merdeka. Jadi pada dasarnya ini masih dalam ibaratnya apa ya kalau kita bilangnya, akuntansi itu sudah ada memang dari tahun itu, tapi masih sangat minim sekali. Jadi berkaitan dengan pengusaha saja, dan ini berkaitan dengan orang Belanda. Ya, jadi kalau ditanya Indonesia sendiri itu perkembangan akuntansi dimulai dari siapa sih? Ya dari orang Belanda. Jadi perkembangan akuntansi itu dimulai dari orang Belanda. Cuma karena kita dijajah oleh Belanda paling lama, ya kita tidak mau mengakui itu. Ya, kita selalu bilang oke, adopsinya adalah standar Amerika, yaitu di AAP, dia IASC secara umum. Nah, ini salah satunya kalau kita bilang sejarah dalam akuntansi. Ya, dulu itu akuntansi itu sederhana sekali, modelnya hanya mencatat. Makanya kayak kalau saya bicara akuntansi apakah selalu berkaitan dengan laba rugi dan lain sebagainya? Tidak juga. Kecuali kalau kita bicara perusahaan yang sudah maju dan perusahaan besar yang memang tujuannya nanti bayar pajak gitu ya, berkaitan dengan dia peminjaman uang ke perbankan gitu ya. Nah, itu kan semuanya punya tujuan. Ya, tapi kalau kita bicara mengenai akuntansi sendiri, pada dasarnya itu adalah sederhana ya. Nah, kalau kita bicara mengenai double entry bookkeeping, ini sebenarnya sudah ada di zaman Belanda. Jadi Belanda itu yang menciptakan debit dan kredit. Makanya kalau kamu ditanya apa arti debit dan kredit, ya kita nggak punya penjelasan apa itu debit dan kredit. Itu hanya istilah. Ya, soalnya kalau mengatakan debit itu bertambah, debit itu berkurang, sih tidak juga. Utang bertambah di kredit, berkurang di debit gitu ya. Sehingga itu adalah istilah yang menggambarkan
bahwa kalau kita nyatet pasti ada yang masuk dan ada yang keluar kayak gitu. Nggak mungkin yang namanya uang cepatnya apa ke keluar atau keluar apa proporsional. Ya. Nah, Indonesia sendiri ada akuntansi lagi berkembang tuh waktu kapan? Sebenarnya berkembangnya akuntansi itu sangat apa namanya pesat itu ketika Belanda sudah keluar. Jadi pada saat itu ada satu orang Indonesia yang dipercaya itu untuk mengurus pembukuan Belanda. Jadi Belanda datang ke Indonesia itu bukan serta-merta hanya ingin menjajah sebenarnya, tapi bagaimana dia itu mengambil sumber daya. Nah, sumber daya itu yang dijual sama mereka. Nah, proses jual beli itulah transaksi akuntansi ada. Sehingga mereka mengenalkan double entry sebenarnya. Karena ada proses jual beli, kita tuh kan kaya dengan sumber daya, misalnya kayak pakai gitu ya. Yang memang mereka tuh nggak punya. Mereka tuh menjajah kita itu adalah terkait dengan sumber daya alamnya. Nah, di sana ada satu ahli Indonesia yang dipercaya oleh Belanda untuk mengurusi pembukuannya. Ya. Nah, setelah Belanda itu keluar dari Indonesia, Belanda ke Indonesia, orang ini, gitu ya, apa namanya, Bapak akuntansi, ini dia akhirnya membentuk kayak semacam kumpulan atau yang kita bilang lembaga-lembaga yang ada, makanya berkaitan dengan lembaga tadi itu ya, ada sebelum perang gitu ya, setelah perang di sini itu ya, ada lembaga-lembaga yang dibentuk. Kalau ditanya apakah lembaga ini adalah lembaga yang memang membentuk standar? Tidak, standar itu terbentuk karena memang adanya fenomena yang memang banyak dan harus dikembangkan terus. Jadi mereka tuh dibubarkan bukan karena mereka tidak sanggup, ya, tapi ada pembaruan sehingga namanya bubar. Nah, perlu diakui sih pertama kali nih ya, bentuk itu di UI. Ya, jadi UI itu adalah universitas pertama yang perlu diakukansi itu ada. Nah, yang kedua itu adalah akuntansi sektor publik, teman-teman. Atau yang biasanya kita singkat tuh ASP. Nah, ASP ini sendiri itu kita tuh mempelajari tentang ilmu-ilmu akuntansi, tetapi kita mengimplementasikannya terhadap kejadian-kejadian yang terdapat di lingkungan umum atau lingkungan masyarakat pada saat ini. Jadi, ngaudit di sektor publik itu tidak selalu BPK. Kalau baca BPK, biasanya yang di dalam struktur BPK itu cuma orang 9. Banyak tuh di BPK tuh itu karyawan. Yang dikatakan bagian inti cuma 9 orang, bagian atasnya, yang bawah, yang ngetris itu karyawan. Dia punya kategori beda-beda. Jadi tidak semua orang BPK itu bisa turun dari Sabang sampai Merauke. Yang nak diaudit nih biasanya instansi pemerintah dari Aceh sampai ke Timur. Tuh. Kemudian tadi bilangnya SDM yang dibeli. SDM seperti apa gitu kan? Tidak semua SDM kan yang dibeli kan? Nah, ada kategorinya. Harus KAP. KAP tidak semua KAP dibeli. Maksud dibeli itu dibayar. Dia kerja tapi dibayar sesuai dengan standar gitu. Tapi harus mengerjakan sesuai dengan prosedur yang diminta oleh BPK. Sebelum dia dibayar, dia harus lulus dulu ujiannya. Kalau nggak salah kalian belajar audit 1, audit 2 kan? Di dalam audit 1, audit 2 itu biasanya ada salah satu aplikasi ya. Setahu saya agak dibahas sedikit. Saya nggak tahu kalau yang MBKM kemarin pakai nggak Atlas. Cuma dijajar. Siapa yang ngajar? Oh, Bu Desi. Aplikasinya ada ya? Sudah ditunjukkan atau enggak? Mungkin. Di aplikasi biasanya kalau di lapangan ada namanya aplikasi Atlas. Aplikasi Atlas kalau di lapangan itu bisa online. Kalau seandainya kita di sini nih, kemudian kita dapat kerjasama dengan BPK di Kalimantan, otomatis yang ngisinya bisa dari sini untuk salah satu bagian, bisa juga dari sana ngisinya. Kalau yang setahu saya yang di lab itu yang offline untuk tutor siswa belajar ya.
Jadi terbatas. Ada beberapa yang dikunci setahu saya. Kalau seandainya mau pakai yang KAP itu dibuka setahu saya untuk yang online. Dan biasanya kalau ngaudit nggak mungkin 1 atau 2 orang. Biasanya ada ketua tim. Biasanya ada junior auditor, senior auditor, staff biasanya. Semua ini ikut pelatihan setahu saya. Staffnya ada pelatihan, senior ada pelatihan, junior ada pelatihan, ketua timnya atau yang punya cup bisa jadi juga ada pelatihan. Biasanya setelah pelatihan, setahu saya, kalau kemarin seminggu pelatihannya, seminggu pelatihan terakhir ujian biasanya. Ujiannya itu harus lulus sesuai dengan kriteria BPK. Kalau tidak salah nilai lulus itu 75 setahu saya. Harus lulus 75. 75 itu baru bisa ikut ngaudit di instansi pemerintah. Makanya yang beli tadi maksudnya. Kalau seandainya stafnya tadi senior, junior tidak ada yang lulus, jangan harap ikut join gitu. Kalau seandainya ada yang lulus, baru bisa ikut join. Misal, kita ada proyek ngaudit rumah sakit. Kalau yang punya negeri di sini apa ya? Rumah sakit umum. Rumah sakit Siti Fatimah. Itu boleh ngaudit. Tapi harus punya lisensi itu tadi. Itu boleh join dan itu dibayar. Tenaganya ya. Fee-nya tadi ya. Kalau seandainya tidak punya lisensi itu, nggak boleh di-joinkan. Makanya istilah tadi beli SDM tadi. Bukan yang sumber daya alam tadi ya, sumber daya manusianya tadi. Jadi skillnya yang di ini. Biasanya dalam seminggu, biasanya dikasih kasus, dibuat dalam bentuk tim untuk menyelesaikan kasus yang sebelumnya biasanya. Dikasih challenge, tapi harus menyelesaikan kasus itu ada waktu biasanya. Kemudian presentasi mengenai kasus-kasus itu, kemudian nanti opininya harus apa, sampai dengan detail biasanya. Ngajar. Jadi katanya lagi-lagi aku banyak ngomong. Oh iya. Berita yang baru saya baca tadi, memberikan bantuan gitu kan ya. Memberikan bantuan bagus-bagus, mulia ya. Nah tapi kan lihat-lihat dulu kebutuhannya untuk apa. Apakah memang memberikan bantuan atau hanya sekedar oh nanti upload status gitu ya. Nah gitu ya. Atau bagaimana gitu kan. Apakah hanya pencitraan atau bagaimana, kita kan nggak tahu ya. Kepalanya kan sama hitam ya. Nah artinya kan nggak ada yang tahu. Kalau yang saya baca tadi, salah satu bantuan dibakar katanya. Dengan alasan kalau nggak salah saya baca tadi, bantuan tadi memang disalurkan Aceh, kalau nggak salah Aceh atau Sumatera tadi saya baca, lupa saya. Disalurkan, tetapi hanya untuk dokumentasi, kemudian ditarik. Siapa yang nggak marah kira-kira ya? Nah, lah sudah kayak gitu kan namanya cari penyakit. Nah, untuk orang-orangnya juga sekalian bakar lah kepalanya. Kesel juga saya baca itu kan. Nggak ada kerjaan lain gitu ya. Orang sudah susah gitu kan. Sama kalau ngirim bantuan ya masuk akal aja lah, ngirim bantuan. Orang nggak ada air, kirim air gitu kan. Masa pula ngirim malah orang nggak ngapain gitu kan. Kira-kira masuk akal gitu ya. Biar kita sehat bu, kita nggak banjir. Netizen ini tadi kejam jempolnya gitu. Saya kan mikir di situ, nggak gitu juga. Setidaknya ngirim apa gitu kan, orang butuh makan gitu kan ya. Ini kan kalau nggak salah yang saya baca, selain karena musibah meninggalnya itu kan karena kelaparan. Ya kan? Bukan karena untuk bugar-bugar tadi kan. Saya mikir pakai otak lah gitu kan. Kira-kira aja gitu. Masuk juga saya baca. Kira-kira masuk akal aja. Ini nyapu, ya nggak paham nyapu, tiba-tiba nyapu gitu ya. Ini kan namanya gimana gitu. Kalau saya sebel dia baca itu. Kurang lebih seperti itu. Itu biasanya audit di lapangan. Nah, jadi 2 mata kuliah yang sedang aku ambil hanya itu teman-teman.
Tapi sih kebanyakan sih saat ini ya, mata kuliah yang aku ambil ini kalau dibilang susah atau enggaknya itu enggak terlalu susah. Karena kenapa? Karena di tiap mata kuliah yang aku ambil ini pasti tiap kali mulai kelas itu bakal dimulai dengan presentasi. Presentasinya itu akan dipresentasikan oleh masing-masing mahasiswa. Nah, ya itu mungkin makan waktu kurang lebih 45 menit lah. 45 menit mungkin sampai ya 45 menit mungkin paling lama untuk makan waktu dalam presentasi. Nah, setelah 45 menit barulah nanti dosennya bakal menjelaskan tentang pelajaran tersebut. Jadi dosennya akan menjelaskan kembali tentang yang dijelaskan oleh mahasiswa. Karena kan kalau mahasiswa menjelaskan itu biasanya kan enggak seakurat dosen mungkin ya, karena kan dosen mungkin pengalamannya lebih banyak. Nah, tapi kalau ya mungkin bisa dibilang itu tuh mahasiswa itu sebagai opening. Nah, nanti di bagian pertengahan sama closing diselesaikan oleh dosennya gitu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sekarang pengen kuliah tapi masih bingung nih pengen masuk kampus negeri atau kampus swasta gitu. Nah, kalau menurut pengalaman aku pribadi teman-teman ya, kalau aku dulu tuh aku memang nggak ngincer negeri. Jadi aku nggak ikut tes dari pemerintah mau jalur rapot ataupun mau jalur tertulis. Jadi aku langsung mendaftar di kampus swasta. Tetapi aku mendaftar di kampus swastanya itu yang memiliki fasilitas atau program mahasiswa sore teman-teman. Jadi mahasiswanya bisa berkuliah pada saat sore hari. Jadi paginya kita bisa bekerja, lalu sore harinya kita bisa melanjutkan kuliah. Menurut aku kalau kita sudah sebagai mahasiswa, ya ini sebenarnya balik-balik ke background kalian masing-masing ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian merasa memang wah kayaknya pengen negeri deh, karena kalau aku masuk negeri itu punya pride tersendiri gitu loh. Nah, itu sebenarnya terserah kalian sih. Tapi kalau makanya ya daripada aku mementingkan pride atau mementingkan kebanggaan, yang penting kita kan masih bisa kuliah, kita juga masih bisa cuan gitu kan. Ya yang penting sih kalau misalnya masuk negeri juga menurut aku sih agak susah teman-teman ya. Karena kan dia nggak bisa kuliah sore kan. Jadi kalau kita mau cari kerja pun ya paling kerja yang bisa memahami kondisi jadwal kuliah kita, ya paling setelah saya kuliah ataupun paling pagi hari sebelum kuliah gitu, paling kerjaannya kayak gitu ya, yang bisa. Cuma kan kalau menurut aku sekarang mungkin agak susah ya carinya atau jarang ya, paling kita buka bisnis sendiri gitu jadinya. Tapi itu kembali lagi ke kalian masing-masing sih teman-teman. Kalau kalian pengen kuliah negeri ya silahkan gitu, nggak ada salahnya. Negeri sama swasta kan juga sama-sama bagus teman-teman. Kalau kita bilang kampus negeri itu paling bagus, enggak juga sih, ada juga kampus swasta yang bagus. Tapi kalau kita bilang kampus swasta itu yang paling bagus, enggak juga, masih ada kampus negeri yang lebih bagus gitu. Jadi ya tergantung pilihan kalian masing-masing lah. Pastikan setiap kampus itu punya plus minusnya masing-masing kan. Nah, tinggal kalian yang pengen nentuin sendiri, wah pengen kuliah jurusan apa nih, terus bagusnya di kampus yang mana gitu. Nah, itu teman-teman. Oke teman-teman, paling sekian dulu video untuk kali ini. Inti dari video ini mungkin kalau kita udah semester 7, mungkin mata kuliah itu nggak terlalu banyak lah teman-teman ya. Sebenarnya nggak tahu sih, tergantung kalian jurusan apa sama kalian kuliah di mana. Karena kan tiap kampus sama tiap jurusan itu kan kadang bisa beda syaratnya ketentuannya kan. Nah, jadi tergantung kampus masing-masing lah sama jurusannya kalian pilih. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.